DeMar Darnell DeRozan lahir di Compton, California pada tanggal 7 Agustus 1989. DeRozan punya masa kecil yang cukup kelam. Ia lahir dan tumbuh di Compton. Compton terkenal sebagai daerah yang penuh dengan kekerasan dan gangster. Saat masih kecil, DeRozan berkata bahwa ia sering melihat banyak kekerasan dan aksi pembunuhan. DeRozan bahkan kehilangan banyak teman dan kerabatnya karena aksi kekerasan yang terjadi di daerah tempat tinggalnya. Meski tumbuh di daerah yang kacau, tapi DeRozan tidak tumbuh menjadi orang yang tidak benar. Saat DeRozan masih kecil, ayahnya, Frank, sering mengajak DeRozan untuk bermain basket. Ajakan sang ayah ini tidak hanya menyelamatkan DeRozan dari bahaya di sekitarnya, tapi juga menjadi bekal yang mana akhirnya membuatnya sukses di masa depan. DeRozan merupakan seorang pemain basket yang hebat. Di tahun pertama SMA-nya saja, ia sudah langsung bisa masuk ke tim A. DeRozan sendiri selalu berhasil masuk ke tim utama selama 4 tahunnya di SMA. Ya, DeRozan memang merupakan seorang anak yang hebat. Dengan tubuh tinggi dan kemampuan penetrasinya yang luar biasa, ia berhasil mendominasi basket SMA di daerahnya dengan sangat baik. Karena performa DeRozan yang cantik di SMA, pada tahun 2008, DeRozan pun terpilih untuk bermain di McDonald's All-American. Untuk kalian yang belum tahu, McDonald's All-American ini merupakan acara All-Star khusus anak-anak SMA hebat dari Amerika dan Kanada. DeRozan sendiri tampil cantik di acara All-Star ini. Kala itu, DeRozan yang bermain selama 17 menit berhasil mencetak 10 poin dengan persentase field goal yang bagus. Selain bermain di pertandingan All-Star, DeRozan juga ikut berpartisipasi di acara Slam Dunk Contest. DeRozan tampil sangat cantik di dunk contest tersebut. Ia bahkan saat itu berhasil meraih juara 1, usai mengalahkan beberapa pesaingnya di dunk contest. Setelah menyelesaikan SMA-nya dengan sangat baik, pada tahun 2008, DeMar DeRozan pun berkuliah di University of Southern California. Di USC, DeRozan setim dengan 2 calon pemain NBA, yaitu Taj Gibson dan Nikola Vucevic. DeRozan langsung tampil cantik di musim perdananya dengan USC. Saat itu, DeRozan yang baru berusia 19 tahun, berhasil menjadi salah satu skorer dan rebounder terbaik di timnya. DeRozan benar-benar berhasil menunjukkan kematangannya. Tidak seperti freshman yang lain, ia langsung matang dan dapat memberi efek besar kepada timnya. DeRozan total bermain pada 35 pertandingan bersama USC, dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 13,9 poin, 5,7 rebound, dan 1,5 assist per game. DeRozan rupanya hanya 1 tahun di USC. Usai berkuliah 1 tahun, DeRozan pun kemudian memutuskan untuk terjun ke draft NBA. DeRozan sendiri punya alasan kuat tentang mengapa ia langsung terjun ke draft NBA. Ibu dari DeRozan, Diane, saat itu sedang dalam kondisi sakit lupus dan sedang membutuhkan banyak uang untuk pengobatan. Tak ingin merepotkan banyak orang, DeRozan pun langsung terjun ke NBA supaya ia bisa mendapatkan gaji untuk membiayai pengobatan ibunya. DeRozan merupakan salah satu pemain terbaik di draft NBA. Size serta atletismenya yang luar biasa membuatnya menjadi salah satu top picks di angkatan tersebut. Akhirnya, pada draft 2009, DeRozan pun terpilih di urutan ke-9 oleh Toronto Raptors. Musim pertama masih menjadi musim penyesuaian untuk DeRozan. DeRozan memang sudah dijadikan starter, tetapi ia saat itu belum mendapatkan menit sebanyak starter yang lain. DeRozan juga saat itu belum terlalu produktif, dan masih ada di bawah bayang-bayang pemain Raptors yang lain. Salah satu momen paling menarik DeRozan di musim rookie-nya ini adalah pada saat All-Star Weekend. Saat itu, DeRozan yang baru berusia 20 tahun, ikut berpartisipasi di acara kontes ngedang. DeRozan tampil impresif di kontes ini. Saat itu, DeRozan yang masih berstatus sebagai anak baru, berhasil membuat fans terpukau lewat aksi-aksi dangnya yang spektakuler. DeRozan sendiri akhirnya finish di urutan 2 di kontes ini. Ia saat itu kalah dari legenda dunk kontes NBA, Nate Robinson. Usai menyelesaikan musim pertamanya dengan cukup sukses, DeRozan pun lanjut bermain di musim keduanya, yaitu musim 2010-2011. DeRozan tampil semakin baik di musim keduanya ini. Menit bermainnya mengalami peningkatan besar, sehingga produksinya pun menjadi ikut meningkat. DeRozan tercatat berhasil mencatatkan rataan 17,2 poin per game di musim sophomore-nya ini. Ia saat itu menjadi pemain tersubur kedua di timnya. Sama seperti musim rookie-nya, di musim keduanya ini, DeRozan juga ikut acara kontes ngedang. DeRozan sendiri seharusnya tidak terpilih untuk berpartisipasi di kontes ini. Meski begitu, ia akhirnya bisa masuk usai salah satu kontestan, Brandon Jennings, mengalami cedera pada kakinya. DeRozan tetap tampil cantik di dunk kontes ini. Malangnya, DeRozan lagi-lagi gagal membawa pulang gelar juara. DeRozan saat itu hanya bisa finish di peringkat 3. DeRozan memang tampil semakin baik di musim keduanya ini.
Meski begitu, penampilan baiknya ini rupanya tidak bisa membawa timnya menuju arah yang lebih baik. Raptors saat itu hanya bisa meraih 22 kemenangan, membuat mereka menjadi tim terburuk ketiga di musim tersebut. Pada off-season 2012, seorang pemain baru datang ke Raptors. Saat itu, Raptors kedatangan point guard dari Houston Rockets, Kyle Lowry. Lowry langsung tampil klop di Raptors. Di musim pertamanya, ia berhasil menjadi starting guard yang baik untuk Raptors. Ia juga berhasil membangun chemistry yang baik dengan pemain muda berbakat Raptors, DeMar DeRozan. DeRozan sendiri tampil semakin baik di musim 2012-2013 ini. Ia berhasil meningkatkan rataan poin, rebound, dan asisnya. Ia juga berhasil bermain pada seluruh 82 pertandingan, menjadikannya sebagai pemain dengan jumlah pertandingan terbanyak di musim tersebut. Sayangnya, meski sudah tampil cantik dan punya bantuan baru, tapi DeRozan dan kawan-kawan belumlah bisa membawa Raptors masuk ke playoff. Raptors saat itu hanya mampu meraih 34 kemenangan, membuat mereka tidak terdaftar di playoff. Musim 2013-2014 menjadi musim yang bersejarah bagi DeRozan. Pada musim ini, untuk pertama kalinya, DeRozan berhasil terpilih menjadi All-Star. DeRozan benar-benar tampil bagus di musim kelimanya ini. Ia berhasil mencetak rataan lebih dari 20 poin per game, membuatnya menjadi salah satu skorer terbaik di liga. Pertandingan terbaik DeRozan di musim 2013-2014 ini adalah pada pertandingan tanggal 7 Februari 2014, tepatnya saat Raptors berhadapan dengan LA Clippers. Saat itu, DeRozan yang bermain selama 41 menit, tampil cantik dengan 36 poin, 5 rebound, dan 8 assist. Tak hanya tampil bagus, tim Raptors yang DeRozan bela juga menang saat itu. Raptors menang 118-105 atas Clippers. Selain masuk All-Star, DeRozan juga berhasil membawa timnya menuju arah yang lebih baik. Pada musim 2013-2014 ini, DeRozan berhasil memimpin timnya meraih 48 kemenangan, membuat mereka lolos ke playoff. DeRozan mengalami sedikit penurunan di babak playoff ini. Perolehan poinnya memang besar, meski begitu, DeRozan tampil kurang efektif. Ia tercatat hanya mampu mencetak rataan 38% field goals. Itu merupakan angka yang buruk jika dibandingkan dengan musim reguler. DeRozan dan kawan-kawan sendiri akhirnya tidak punya perjalanan yang panjang di playoff ini. Mereka saat itu harus tersingkir, usai dikalahkan Brooklyn Nets dengan skor 4-3. Setelah bermain di All-Star dan playoff, pada off-season 2014, DeRozan pun terbang ke Spanyol untuk bermain bersama timnas Amerika. Di timnas, DeRozan setim dengan banyak pemain bintang berbakat, mulai dari James Harden, Stephen Curry, Kyrie Irving, dan masih banyak lagi. DeRozan sendiri berperan sebagai pemain bench untuk timnas. Sebagai pemain bench, DeRozan berhasil menyumbangkan atletisme serta skill scoringnya dengan amat baik. Amerika akhirnya berhasil memenangkan turnamen tersebut. Gelar juara ini pun menjadi gelar juara nasional pertama yang dimiliki oleh DeMar DeRozan. Di musim 2014-2015, DeRozan dan kawan-kawan kembali berhasil masuk ke babak playoff. Sialnya, mereka lagi-lagi hanya bisa finish di ronde pertama. Mereka saat itu langsung kalah dari Washington dengan skor 4-0. Tak ingin keluar cepat lagi di playoff, di musim 2015-2016, DeRozan pun tampil habis-habisan. DeRozan benar-benar berkembang di musim 2015-2016 ini. Points per gamenya mengalami peningkatan. Ia juga tampil semakin efisien dan efektif. Tidak seperti musim-musim sebelumnya, di musim 2015-2016 ini, DeRozan punya perjalanan yang panjang di playoff. DeRozan dan teman-teman saat itu berhasil melewati 2 ronde pertama, membuat mereka berhasil masuk ke final wilayah timur. Raptors bertemu dengan lawan yang berat di final wilayah. Saat itu, mereka dipertemukan dengan timnya LeBron James, Cleveland Cavaliers. Serial berlangsung dengan amat berat bagi DeRozan. Di 2 ronde pertama, Cavs berhasil mengalahkan Raptors dengan margin yang jauh. Pada game 3, DeRozan berhasil bangkit dan memperbaiki keadaan. DeRozan saat itu berhasil mencetak 32 poin dengan field goal percentage yang bagus, membuat Raptors berhasil mengamankan diri mereka. Di game 4, DeRozan lagi-lagi tampil cantik. Ia saat itu kembali berhasil mencetak 32 poin. Ia juga berhasil memimpin timnya menang tipis atas Cavs. Di 2 game selanjutnya, DeRozan benar-benar tampil loyo. DeRozan punya field goal percentage yang buruk. Ia benar-benar berhasil di-stop oleh para defender dari Cavs. Akhirnya, Raptors pun kalah di serial ini. Mereka kalah dari LeBron dan kawan-kawan dengan skor 4-2. Usai kalah dari Cavs, pada off-season 2016, DeRozan pun bermain untuk timnas Amerika di Olimpiade. Sama seperti event sebelumnya, di tahun 2016 ini, DeRozan kembali mendapat peran sebagai guard cadangan. DeRozan tetap tampil cantik di Olimpiade 2016 ini. Datang dari bangku cadangan, DeRozan saat itu berhasil menyumbangkan sekitar 7 poin di tiap pertandingannya. Akhirnya, Amerika Serikat yang DeRozan bela pun menang di turnamen ini.
Mereka menang usai mengalahkan Serbia di babak final. Usai mendapat medali emas, DeRozan pun bermain di musim ke-8-nya, yaitu musim 2016-2017. DeRozan tetap cantik di musim 2016-2017 ini. Ia bahkan berada di 5 besar sebagai pemain dengan poin per game tertinggi saat itu. Sayangnya, sama seperti musim sebelumnya, di playoff 2017, DeRozan tetap tidak bisa berbuat banyak. DeRozan dan kawan-kawan kembali tersingkir di playoff, usai dikalahkan oleh Cavs di babak 2. Musim 2017-2018 menjadi musim yang bersejarah bagi DeRozan. Di musim tersebut, DeRozan berhasil memimpin timnya meraih 59 kemenangan. Itu merupakan jumlah kemenangan terbanyak yang pernah diraih oleh Raptors. DeRozan juga sempat mencetak 52 poin di musim ini. 52 poin tersebut merupakan torehan tertinggi yang pernah ia cetak di sepanjang karirnya di NBA. DeRozan dan Raptors memang berhasil meraih kemenangan yang banyak di musim reguler. Sayangnya, kemenangan yang banyak ini rupanya tidak bisa diterjemahkan dengan baik di babak playoff. Di babak playoff, DeRozan tampil keok. Di ronde 2 melawan Cavs, DeRozan benar-benar dihabisi oleh LeBron James dan rekan-rekan. Cavs sering memanfaatkan DeRozan yang kurang pandai melakukan defense. Mereka sering menyerang ke arah DeRozan karena mereka tahu bahwa DeRozan punya defense yang kurang bagus. Selain punya defense yang agak kurang, DeRozan juga tampil agak bau di serial melawan Cavs ini. DeRozan bahkan sempat hanya mencetak 8 poin pada game 3. Ia juga punya persentase field goal yang sangat buruk saat itu. Akhirnya, DeRozan dan kawan-kawan pun lagi-lagi kalah di serial melawan Cavs ini. Mereka dikalahkan LeBron James dan kawan-kawan dengan skor telak 4-0. Kekalahan Raptors di serial playoff 2018 ini menjadi kekalahan beruntun ketiga Raptors atas Cavs. DeRozan dan Raptors memang selalu ganas di musim reguler, tapi di babak playoff, mereka selalu keok dari Cavs. Merasa tidak puas dengan performa DeRozan, pada off-season 2018, General Manager Raptors pun melakukan perubahan besar. Saat itu, ia men-trade pemain terbaiknya, DeMar DeRozan, dengan bintang San Antonio Spurs, Kawhi Leonard. DeRozan benar-benar sedih ketika tahu bahwa dirinya di-trade. DeRozan merupakan seorang pemain yang sangat loyal dengan Raptors, sehingga trade yang tiba-tiba ini benar-benar membuatnya sedih dan kecewa. Bagaimanapun juga, NBA merupakan bisnis. Tidak ada yang namanya loyalitas dalam bisnis ini. Yang ada hanyalah untung dan rugi. DeRozan tetap tampil cantik di Spurs. Tidak hanya menjadi scorer yang mematikan, tapi DeRozan juga berhasil menjadi rebounder dan playmaker yang lebih baik. DeRozan tercatat memiliki rataan sebesar 6 rebound per game dan 6,2 assist per game. Itu merupakan rataan tertinggi di sepanjang karirnya di NBA. DeRozan juga semakin handal melakukan finishing di paint. Skill finishing di paint area ini menjadi salah satu faktor besar mengapa DeRozan bisa tampil bagus di musim 2018-2019. Oh ya, di musim 2018-2019 ini, DeRozan berhasil mencatatkan sebuah catatan yang bersejarah bagi dirinya. Pada pertandingan melawan Raptors, DeRozan yang tampil selama 33 menit berhasil mencetak triple-double, 21 poin, 14 rebound, dan 11 assist. Triple-double ini merupakan triple-double pertama DeRozan di NBA, dan sampai detik ini masih menjadi satu-satunya triple-double yang berhasil DeRozan cetak di sepanjang karirnya di NBA. Di musim Spurs perdananya ini, DeRozan berhasil memimpin Spurs meraih 48 kemenangan, membuat mereka lolos ke playoff. DeRozan tampil dengan cantik di playoff. Ia tetap tampil solid. Ia sama sekali tidak menunjukkan penurunan di babak penting ini. Serial antara Spurs melawan Nuggets ini sendiri berlangsung dengan sangat ketat. Serial bahkan harus berjalan sampai ke game 7. Sayangnya, di game 7, DeRozan tampil agak underperform. DeRozan saat itu hanya mampu memasukkan 7 dari 21 tembakannya, membuatnya hanya mencatatkan 33% field goals. Akhirnya, Spurs pun kalah di game 7 ini. Mereka saat itu kalah tipis dan akhirnya tersingkir dari babak playoff. Usai kalah dari Denver, DeRozan masih bermain 2 musim lagi dengan Spurs. DeRozan tampil cukup bagus di 2 tahunnya tersebut. Meski begitu, DeRozan tidak masuk ke All-Star di 2 musim tersebut. Ia juga gagal membawa timnya ke babak playoff. Usai bermain 3 tahun dengan Spurs, pada musim 2021-2022, DeRozan pun pindah ke tim lain. Ia pindah ke sebuah tim legend, Chicago Bulls. Di Bulls, DeRozan bertemu dengan banyak pemain bintang dan solid, mulai dari Zach LaVine, Nikola Vucevic, Lonzo Ball, Alex Caruso, dan masih banyak lagi. DeRozan tampil sangat menawan di Bulls. Dengan mid-range-nya, ia berhasil memimpin Bulls dalam offense. Bulls merupakan salah satu tim terbaik di musim 2021-2022 ini. Mereka memiliki komposisi pemain yang sangat lengkap, membuat mereka sangat sulit untuk dikalahkan. Musim 2021-2022 ini merupakan musim yang sangat besar bagi DeRozan. Di musim ini, ia dan timnya pastilah bisa melangkah jauh di playoff dan mari kita lihat apa mereka bisa memenangkan gelar juara di musim ini. Baiklah, itulah tadi biografi dari DeMar DeRozan.
seorang pemain NBA yang pernah tumbuh di lingkungan gangster. DeRozan merupakan seorang pemain yang amat hebat. Semoga saja ia bisa meraih juara suatu saat nanti. Oke, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.